Mulai. Assalamualaikum. Wah, lagi kumpul nih. Iya, Pak. Ya. Sepuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari Jamaah Majelis Zikir Tarekat Naksabandia Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Kebetulan malam ini kita lagi ngopi santai ya, sambil bincang-bincang ketuhanan. Dan dan ini Pak Romo, ada tema apa nih malam ini nih? Nah, boleh. Ini kebetulan saya menemukan ayat ini ya, kita bahas sama-sama ya. Ya. Ada ayat di dalam Al-Maidah ayat 68 yang bunyinya seperti ini. Wahai ahli kitab. Nah, ahli kitab lagi nih yang diperingatkan. Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Maksudnya kafir itu yang mengingkari itu ya. Nah, perhatikan ya. Tidak dianggap beragama sedikit pun sampai dia menegakkan ajaran Taurat dan Injil dan Quran. Nah, coba kita lihat selama ini. Banyak orang yang menyampaikan malah mengolok-olok. Coba ya. Pak Idin, berarti temanya hari ini siapa ahli kitab itu, gitu kan? Betul? Nggak tahu nih apa ya temanya. Cuman ya bisa diartikan. Iya, siapa ahli kitab itu? Itu kan sebenarnya. Boleh. Ahli kitab itu adalah orang yang ahli di dalam kitab, tapi dia tidak bersama nur, itu tidak beserta nurnya, gitu. Itu adalah ahli kitab. Jadi mereka memang membahas kitab dan mereka memang ahli, tapi tidak ada nurnya. Nah, itu ahli kitab. Nah, cuman yang perlu ditegaskan di sini ya, buat orang-orang yang suka saling olok-olokan ini, entah dari non Islam mengolok-olok Islam, entah dari Islam juga mengolok-olok yang lain, Nasrani ataupun Yahudi gitu yang berkitab Taurat, Injil gitu. Ternyata ketika tidak menegakkan ajaran-ajarannya, ini tidak dianggap beragama sedikit pun. Iya. Wih, luar biasa ini. Iya, makanya sedap ini. kenyataan yang seperti gini ya seringnya itu kebanyakan dari kalangan-kalangan di luar itu ditudingkan kepada pihak lain. Dia sendiri tidak menyadari bahwa ahli kitab itu dianggapnya identik dengan kitab itu diartikan Injil, kitab Taurat, dan kitab-kitab yang lain. Jadi sebatas pemahaman kitab itu ketip selain Quran gitu. Padahal udah cukup jelas di situ bahwa ahli kitab itu adalah orang-orang yang hanya bisa membaca, menjelaskan tentang kitab apapun, kitab Injil, Taurat, apalagi Quran. Kalau tidak dibarengi dengan awalnya ditanamkan nur iman, nur kitab, itulah yang dimaksud ahli kitab. Awas jangan main-main. Ancamannya di surat Al-Anbiya ayat berapa itu Pak Sumpena? Bahwa Al-Bayyinah itu jahanam. Coba jangan main-main. Kitab tanpa nur. Nah, bagi orang yang membaca Quran tanpa ditanamkan nur dulu, ancamannya jahanam. Makanya jangan main-main tuding terhadap orang di luar. Jadi kalau pemahaman saya nih Bapak Risno, iya,
ketika orang sudah saling olok mengolok, sebetulnya yang mengolok-olok itu tidak paham ini. Karena di sini sudah jelas kan, cukup jelas ayatnya, tetapi memang ini bukan baharunya ya. Ini yang dimaksud ayat tersebut ini kodimnya. Iya. Tuh. Quran yang kodim, Injil juga yang kodim, Nah, iya. Taurat yang kodim, dan itu ternyata turun dari Tuhan yang sama. Nah, itu Dari tadi Tuhan gitu. yang satu. Iya. Makanya Iya. dari awalnya Zabur, Taurat, Injil, terakhirnya Quran itu sebetulnya dari sumber kitab yang kodim, kitab yang satu, agama yang tauhid gitu. Nah, terus lagi ternyata Quran isinya petunjuk apa? Berupa rangkuman dari kitab-kitab sebelumnya untuk menunjukkan jalan bisa sampai kepada Tuhan. Padahal bukan apa namanya? Bukan mengajarkan dulu Quran, tapi mempertemukan dulu dengan Tuhan. Baru kita bisa paham terhadap kitab-kitab yang berupa kalamnya Tuhan. Makanya jangan harap kalau kita belum ketemu dengan Tuhan bisa paham terhadap kalam-kalamnya Tuhan yang berupa mushaf, Quran, Injil, Taurat dan lain sebagainya. Karena kenyataannya kitab-kitab sebelumnya sampai terakhirnya kitab Quran itu adalah merupakan kitab yang kodim, nggak akan bisa dipahami, nggak akan bisa disentuh, kecuali jangankan dipahami, disentuh aja nggak akan bisa, kecuali bagi orang-orang yang rohnya telah disucikan. Nah, itu yang bisa saya pahami tentang ayat yang disampaikan oleh Pak Idin tadi itu. Ya, kalau saya sih melanjutkan dari Pak Idin tadi, saling mengolok-ngolok gitu ya. Padahal saya perasaan pernah lihat di mushaf gitu ya tentang orang Muslim, orang Nasrani, orang Yahudi, dan Sabiin juga masuk. Iya. Ahli Bukan, maksudnya non muslim. dulu kan orang-orang Islam hanya menganggap dia yang masuk surga. Tapi di mushaf kan ada penjelasannya bahwa yang lain juga, agama-agama yang lain juga bisa diridhoi Tuhan asal beriman. Tuh kan bagaimana ini? Berarti setiap agama Bagaimana Kang Dang? intinya di imannya kan. Mau Nasrani harus diimankan, mau yang Hindu, Buddha dan sebagainya, berarti intinya di iman. Iya, berarti agama itu cuma satu dari yang satu, asal ketemu kodimnya jelas di sini harus beriman, dan iman itu tetap mesti ditanamkan lewat baik. Jadi tetap kuncinya baik. Kang Nang mau nambahin Kang Nang? Pak Iwan. Ya. Pak Terima Saung. kasih. Ayo, Mau Pak Saung dulu. Udah, sok Pak Iwan. Kita siap. Tadi Pak Jahidin membahas surat apa Pak? Al-Maidah 68. yang Iya. garis besarnya, jika kamu belum menegakkan Taurat, Injil, Zabur, Taurat, Injil, Quran, Taurat, Injil, Quran, Zabur gitu ya, di situ. Berarti kamu belum dianggap beragama atau gimana? Betul. Ya. Ya. Kita lihat di sini kata-katanya menegakkan. Kalau tegak itu kan berarti ke atas. Betul. Betul. Berarti itu kan bukan horizontal gitu. Bukan ke teori, bukan ke hablum minanas gitu. Betul. Bukan ke dunia aja gitu. Berarti yang namanya tegak itu vertikal ke atas gitu. Berarti Itu simbol hakikat atau simbolnya marifat itu. Jadi apabila kita belum bisa marifat, maupun itu kita marifat Nasrani, marifat Yahudi, marifat Islam, kalau kita belum bisa itu, berarti kita belum bisa dianggap beragama. Ya mungkin itu mah pendapat saya. Betul. Dan gini ya, itu Betul, kata-katanya kan Pak Iwan. menegakkan, tuh kan. Iya, menegakkan. Mengenai ahli kitab,
Kalau pendapat saya yang disebut ahli kitab, itu orang yang hanya berkutat di teori dimensi duniawi, dimensi jasmani gitu. Hanya untuk keperluan dimensi jasmani, sementara dia tidak memahami, tidak kapah gitu. Sementara dia rohaninya itu belum bisa tersentuh gitu. Untuk bisa berislam atau dia berserah diri gitu. Ya, itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Silakan ajengan Pak Nara, Saung ya, mau kalau menambahkan? mau menambahkan. Ini seperti yang di ini ahli kitab yang tidak dipandang beragama sedikit pun kecuali menegakkan ajaran Taurat, Injil, Quran. Sementara banyak yang mengolok-olok, saling olok-olokan. Oke, saya ikut menambahkan ya. Jadi kalau saya membaca fenomena sekarang ini ya, di zaman yang sekarang ini, di zaman kita nih, agama, kitab itu sebenarnya kan sebagai tuntunan ya. Tapi kalau dilihat akhir-akhir ini, jadinya tontonan. Iya toh, bukan tuntunan. Karena apa? Menjadi tontonan. Kalau yang subscribe-nya banyak, dapatnya banyak ya. Saya nggak tahu dapat apalah, nggak tahu. Itu jadi tontonan lucu jadinya. Pikiran yang benar malah Eh, negatif. Ya, Kiraan yang lucu kan banyak penontonnya. banyak penontonnya, ya betul. Memang sama dengan ini, dulu datangnya semua agama, terutama yang agama terakhir yang diwahyukan oleh Allah ke Nabi Muhammad ya, Rasulullah junjungan kita ini, memang seperti sesuatu yang aneh. Jadi datangnya aneh, seiring sejalan berkembang setelah 14 Abad. kurun atau kurang lebih 14 abad. Sekarang jadi aneh lagi gitu. Asing Iya, lagi. asing lagi. Cocok ada Yang hadis benar seperti justru asing lagi kayak dulu seperti awalnya. Akhirnya ya betul jadi tontonan itu tadi. Lah, dari sisi kitab yang kadang saya bingung ya. Tapi kebingungan saya tuh akhirnya saya jawab sendiri ya di sini ini jawabannya. Tuhan itu menciptakan, mewahyukan ya, bukan menciptakan, mewahyukan kitab-kitab itu yang sifatnya qadim, yang sifatnya gaib, karena Tuhan itu maha gaib ya, kepada para rasul-rasulnya atau para nabi-nabinya ya. Terkadang dulu waktu saya masih dalam kebingungan, Tuhan ini kok menciptakan agama kok tambah umatnya suruh berperang gitu kan, aneh jadinya ya. Betul. Ya apa Tuhan ini Bagaimana ya? senang ya kalau umatnya ini berperang melihat gitu, jadi kita kayak mainan gitu. Ternyata kita sendiri yang bodoh gitu. Iya kan, tidak bisa mengartikan sesungguhnya apa yang dimaukan Tuhan. Kitab yang qadim tadi untuk dipraktekkan di jalan hidup kita sehari-hari kan. Itu sih dari saya. Terima kasih. Ya itu tadi seperti yang disampaikan, jadi olok-olok itu yang disampaikan sama Pak Idin itu ya. Terus seperti apa yang disampaikan sama Pak Sawung bahwa kita tuh dianggapnya lelucon gitu ya, dianggapnya tuh apa tadi tontonan gitu ya. Ya kebanyakan ya memang kenyataannya seperti gitu, kebanyakan mengolok-olok apa yang kita dapatkan, apa yang kita pahami dari Benar sendiri gitu ya. dari kodim, tapi itu biarin kenyataannya seperti gitu. Wong Tuhan itu sendiri berfirman di surat Al-Hujurat ayat pertama kalau nggak salah bunyinya seperti ini, janganlah engkau mengolok-olok kaum yang lain, padahal siapa tahu yang kau olok-olok tuh lebih mulia daripada yang mengolok-olok. Nah itu jelas, ya itulah jamaah kita, itulah pengajian kita. Selama ini diolok-olok orang lain, dia nggak tahu bahwa yang diolok-olok itu lebih mulia daripada yang mengolok-olok. Ya, itu yang Oke. Lagi nih kalau diolok-olok
Ini pernah dengar begini, nggak tahu ini di Quran atau hadis ya. Janganlah, intinya begini, janganlah kau musuhi umat Nasrani pada saat eh, umat Islam itu terjepit dalam peperangan. Umat Nasrani yang menyembunyikan umat Islam itu tadi. Iya. Loh kan berarti itu saudara satu rohani ya mestinya ya. Nggak tahu Makanya itu Quran atau hadis, saya juga nggak paham tapi kan betul. di situ salah satu contoh bahwa memang saling apa ya, saling tolong menolong kan, saling saling itu kan contohnya Ya berarti mungkin itu gini, menolong kan. Bui, baharunya nggak apa-apa, beda, wajib beda kata guru kita juga. Iya, Yang penting kodimnya yang sama. Kita Iya. boleh syariat Islam, syariat Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi. Yang penting kodimnya sama, gitu. Nah, makanya kan kita di sini itu sudah tidak lagi membahas merek atau membedakan Iya. merek kan. Kita welcome siapapun boleh, mau Hindu, mau Buddha, mau Nasrani kan. Jelas di Bisa Qurannya juga yang penting beriman, gitu kan. Karena intinya kan kodimnya gitu kan. Iya. Jadi Alhamdulillah nih ya. Jadi mungkin agak sedikit terserahkan. ketemu nih ya, tercerahkan. Jadi mungkin saran dari kami semua, stoplah bagi yang senang mengolok-olok yang lain. Yang merasa benar Karena sendiri. tadi di ayatnya juga Bapak Riz sampaikan, belum tentu yang mengolok-olok itu lebih baik, lebih mulai daripada yang diolok-olok. Jadi intinya memang kalau saya rangkum ini bahwa yang ditegur kepada ahli kitab sebetulnya ke semua juga ya, sebelum menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Quran, itu tidak dianggap beragama sedikit pun. Nah, kan gitu. Ya, Jadi makanya kan pemahaman di ini Pak, di iman itu juga kan iman pada kitab-kitab, Iya. semua kitab. jadi stop bagi yang sering mengolok-olok, entah itu dari Muslim atau yang dari Nasrani ataupun dari yang lain. Sebenarnya kita ini agama itu hanya satu, agama yang turun dari sisi Allah, dari Tuhan. Makanya mau Taurat, mau Injil, mau Quran itu kitabullah semuanya. Hanya dalam waktu, ruang dan waktu yang berbeda. Tapi itu yang sama, hanya satu. Makanya satu-satunya yang bisa menegakkan yang tadi disebutkan Taurat, Injil atau Quran, ketika orang itu memang seperti tadi disampaikan Pak Iwan itu sudah kafah jasmani dan rohaninya, maka akan paham begitu bahwa agama itu ternyata hanya satu gitu. Dan untuk menjadi kafah tidak ada lain yaitu dengan memasuki alam rohani, yaitu harus masuk ke alam rohani itu lewat baiat gitu ya, mengaktifkan kembali rohaninya. Nah, itu yang disebut kafah. Ketika berbaiat, diaktifkan rohaninya, maka memasuki portal akhirat, itu yang dimaksud kafah. Dan ketika itu sudah kafah, maka akan paham bahwa agama itu hanya satu. Mungkin itu dari kami, dari Majelis Zikir Tarekat Naksabadiyah Kholidiyah Ahmadiyah Nusantara. Stop, jangan saling mengolok-olok. Lebih baik introspeksi diri, koreksi diri, apakah benar kita beragama sudah benar, sudah mengenal Allah. Karena hati-hati, tidak dianggap beragama sedikit pun juga ketika belum mengenal Allah. Seperti dalam hadisnya, awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah, berarti ketika belum mengenal Allah, belum beragama juga. Hati-hati, stop ya. Saran dari kami, jangan saling mengolok-olok. Beragama itu harus kritis ya. Iya, Mulailah kritis dalam beragama gitu kan, mau tahu gitu kan. gunakan Ada akal. keinginan gitu kan. Ya, mungkin kita nanti sambung lagi biar nggak terlalu panjang ya. Betul. Nanti ini lagi. Terima dapat kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sok dari sini. Paham.
miring Pak.